Ya, kalau kita bicara tentang kondisi Dr. Tifa dan Roy Suryo ya, keduanya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan kondisi masing-masing ya. Kalau Mas Roy memang dua-duanya ada penyakit bawaan sesungguhnya, dan penyakit bawaannya itu kemudian kambuh ketika mereka menjalani proses yang unusual ya, mulai dari penangkapan, kemudian kalau Dr. Tifa harus ujian di ruang pemeriksaan, padahal ini ujian disertasi, sehingga kalau untuk Dr. Tifa memacu kambuhnya GERD-nya. Nah, dari GERD itu ternyata banyak problem-problem lain ya, yang kemudian baru ditemukan setelah ada pemeriksaan, karena ada pemicunya itu. Karena itu kondisinya masih 50-50 apakah dia bisa dilimpahkan atau tidak ya, pelimpahan tahap 2 kan, selain barang bukti, berkas perkara dan juga para tersangka. Mas Roy juga begitu, dia punya penyakit bawaan, lazimnya orang Indonesia ada 30%, tapi saya tidak mau spesifik apa penyakitnya. Bahkan angka indikatornya sampai 400 waktu diperiksa, dan saya dengar sendiri dokter yang merekomendasikan agar dia dirawat di rumah sakit. Karena tidak mungkin dengan angka yang begitu besar dia kemudian dibalikan ke rutan Polda Metro Jaya. Jadi tetapi Mas Roy dalam kondisi yang jauh lebih baik karena dia memang rutin berobatnya ya, dengan ada obatnya, ada suntikan dan lain sebagainya, sehingga memang dengan bawaan tersebut, penyakit bawaan tersebut, dia memang harus bergantung pada obat-obat itu. Nah, karena kebergantungan itu ketika pada hari H tidak sempat dilakukan treatment seperti itu, maka ngedrop dan kemudian angka indikatornya tinggi sekali. Nah, sekarang recovery juga, kondisinya lebih baik dari Dr. Tifa. Nah, kita tunggu saja apakah besok juga bisa diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pelimpahan atau penyerahan tahap 2. Begitu. Menjawab juga komentar-komentar dari netizen mungkin sakit ini, sorry maaf, bukan dibuat-buat ya Bang. Maksudnya emang kondisinya itu tidak memungkinkan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Bukan, saya kan tidak bicara tidak memungkinkan dilimpahkan ke kejaksaan, kan kita tidak tahu besok bagaimana. Saat ini dibuat video ini, tetapi yang saya katakan sejak Jumat kemarin itu ketika diperiksa itu yang terjadi. Jadi indikator penyakitnya itu membesar angkanya, dan dokter sendiri yang menyarankan agar dia dirawat inap, bukan dia maunya. Bahkan Roy Suryo awalnya menolak untuk dirawat inap di Rumah Sakit Polri setelah berkonsultasi dengan istrinya karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Banyak juga orang yang kemudian memberitahukan agar hati-hati dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bercuriga ya, tetapi kan kehati-hatian itu penting, mengingat walaupun kasusnya biasa-biasa saja sesungguhnya, tetapi kedua beliau kan orang-orang yang katakanlah prominent ya, dikenal publik, dan barangkali dalam konteks seperti ini menjadi luar biasa, walaupun masalahnya masalah biasa saja ya. Fitnah, pencemaran nama baik itu kan pasal biasa-biasa saja sesungguhnya, tetapi begitu yang terlibat adalah seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa, tiba-tiba ada pasal-pasal lain yang sengaja diselundupkan dalam bahasa kami begitu, agar kemudian mereka bisa ditahan, yaitu pasal dengan ancaman hukuman 12 tahun, itu Undang-Undang ITE. Jadi ancaman 8 sampai 12 tahun, begitu. Oh, yang manipulasi dokumen itu. Ya, pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Undang-Undang ITE pertama kali. Yang manipulasi dokumen. Ya, manipulasi dokumen, ancaman hukumannya 8 tahun, kemudian mengedit dokumen seolah-olah menjadi dokumen yang otentik, itu ancaman hukumnya 12 tahun. Yang itu sangat aneh bin ajaib, karena dokumen apa yang mereka manipulasi dan mereka ubah sehingga menjadi otentik. Karena faktanya dokumen tersebut itu didapatkan dari orang lain atau seperti apa? Faktanya dokumen itu kan katanya ada di Polda Metro Jaya yang ditunjukkan kepada kita, itulah dokumen aslinya, analognya. Jadi dokumen elektroniknya itu kan tidak ada yang dirusak, dan itu bukan dokumen Pak Jokowi juga, karena dokumen dari Dian Sandi kan. Jadi harusnya tidak relevan ketika Jokowi mengadukan perusakan dokumen, karena
pasal itu dimaksudkan untuk perusakan dokumen yang merugikan pemilik dokumen tersebut. Katakanlah misalnya dokumen perbankan, rata-rata ekonomi sesungguhnya. Gara-gara dokumen itu dirusak misalnya, maka dia tidak bisa mengakses lagi uangnya misalnya begitu. Atau tabungannya hilang karena dia membuat dokumen lain yang seolah-olah identik dengan dokumen yang dimiliki, misalnya kalau kita untuk masuk perbankan misalnya, sehingga bisa mencuri uangnya dan lain sebagainya, atau macam-macam lah, transfer misalnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 dimaksudkan untuk itu, transaksi-transaksi di bidang ekonomi di mana data elektronik seseorang itu diretas, dirusak, diedit untuk kepentingan ekonominya. Jadi mensreanya di sini nggak dapat ya Bang? Ya bukan hanya tidak dapat, objeknya pun nggak jelas. Baik objek, baik peristiwa maupun tindakannya ya tidak relevan. Gitu. Apalagi kalau dibilang mens reanya. Kalau objek dan tindakannya saja nggak jelas, apalagi mens reanya, begitu. Di rumah sakit itu bahkan ketika ditahan, Mas Roy masih melemparkan senyuman pada. Iya, kalau kita lihat keduanya kan memang murah senyum kan, muka mereka kan muka yang friendly, apalagi Mas Roy kan, dengan kumis tipisnya selalu tersenyum kan, jadi iya, karena mereka sudah menyadari resikonya. Cuman yang namanya fisik itu kan kadang-kadang tidak bisa berkompromi. Ketika kita seharian tidak makan, seharian kita menghadapi pemeriksaan, kemudian penahanan, kemudian harus diperiksa di rumah sakit, kan itu membuat ibaratnya sirkulasi darah udah gak benar dan lain sebagainya. Jangankan mereka, kita saja orang sehat kalau seharian gak makan itu bisa sakit kan. Kecuali kalau kita niat puasa itu beda lagi. Jadi sebenarnya lebih pada bahwa tekanan naik ya. Kayak saya ini nih panas misalnya kan di sini kan tekanan naik, kemudian indikator yang tadinya normal menjadi naik. Jadi lebih pada situasional saja. Tetapi kalau mereka soal resiko mereka sudah sadari ini. Cuma sebagai lawyer ya kita harus membela mereka dengan meminimalisasi resiko yang ada ya. Oke, yuk mari.